Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Alim Sapani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau juga merupakan pendiri perguruan taman siswa yang memberikan kesempatan kepada pribumi kelas bawah untuk dapat mendapatkan hak pendidikan. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan Menteri Pendidikan pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Peta konsep pembahasan kali ini adalah tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama akan kita bahas tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru adalah petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang dapat mengganggu hidup tanaman padi. Seorang petani juga tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh menjadi jagung. Dan seorang petani juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara kedelai atau lainnya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi, sebagai seorang guru harus memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk mengembangkan potensi dirinya secara penuh tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar. Selanjutnya, seorang guru harus memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka. Seorang guru harus memberikan kesadaran sosial dan kepedulian kepada siswa, sehingga mereka mampu memahami peran mereka dalam masyarakat dan berkontribusi secara aktif untuk membangun masyarakat yang lebih. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah trilogi pendidikan. Seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik, mampu menjadi penyemangat dan motivator handal, dan guru juga harus mampu menjadi pendorong dan pemacu profesional. Atau istilah ini sering kita dengar dengan sebutan Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Dengan trilogi pendidikan ini, seorang anak dapat bahagia dan selamat sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah pendidikan berpihak pada murid. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mempunyai arti bahwa pendidikan harus seperti cinta orang tua kepada anak yang mampu berhamba pada anak dengan rasa yang tulus dan ikhlas, sebab cinta orang tua kepada anak adalah cinta tak terbatas. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini dan yang akan datang, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pemikiran ini, kita dapat bandingkan dan merelevansikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ada istilah menuntun, selamat, dan bahagia. Maka, jika diterapkan pada pendidikan abad 21, bisa kita dapatkan terkait kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Berikut adalah hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asesmen diagnostik. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, di sekolah kami mengadakan kegiatan program ekstrakurikuler, yaitu olahraga, baca tulis Al-Quran, jurnalistik, dan seni tari. Berikutnya adalah trilogi pendidikan. Guru harus bisa sekaligus menjadi teladan, motivator, sekaligus pendorong nilai-nilai bagi, dari, dan untuk murid. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik siswa dan mendorong siswa untuk terus dapat terbuka dan beradaptasi dengan perkembangan zaman agar mereka siap sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. Tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid tidaklah mudah. Banyak tantangan yang kita hadapi sebagai guru, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Selanjutnya, tantangan berikutnya adalah penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran belum maksimal dan tenaga sumber daya manusia guru profesional yang kurang memadai. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar pendidikan bisa berpihak kepada murid. Solusi yang pertama yaitu menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman belajar di kelas. Selanjutnya, solusi berikutnya adalah refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten. Terakhir, guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar, workshop untuk dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai penutup, setiap anak itu unik dan berbeda satu dengan lain dan tidak dapat dibandingkan. Berikan apresiasi kepada anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Demikian paparan saya terkait demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih, salam dan bahagia. Semoga bermanfaat.